CBO nama. Stylenya kita gunakan jadi drop down list ya. Lalu berikutnya kita akan buatkan satu tombol ya. Fontnya saya coba perbesar juga. Saya coba perbesar. Lalu saya akan tulis captionnya ya. Nah, ini ada tombol dan ya, ada tanda ampersand dan. Nah, di dan sini di captionnya akan ditulis S-nya garis bawah ya. Nah, artinya seperti ini, seperti di menu. Di menu itu ada F di garis bawah, E di garis bawah ya. Artinya di sini kita bisa menekan ALTS untuk menekan tombol tersebut. Jadi jika mouse-nya bermasalah, kita masih bisa ALTS untuk mengklik tombol ini. Oke, sudah. Kita akan lanjut dengan codingan. Jadi yang pertama adalah kita klik ke sini dulu. Kita ke bagian atas, dim harga as single ya. Jadi kita akan deklarasikan variabel harga ya. Harga ini kita akan gunakan untuk menyimpan nilai dari item datanya ya. Ini kita ke bagian klik CBO nama. Jadi saat nama itu diklik, maka harga itu adalah CBO nama item data ya. Item data yang mana? Yaitu item data yang dipilih oleh user. Nah, yang dipilih oleh user itu tadi kita ingat adalah list in index ya. Jadi kalau dia pilihnya yang ke 1, berarti CBO item data 1. Item data 1 nilainya berapa? Nah, seperti itu. Nah, baru kita tampilkan txt harga titik teks sama dengan HRG ya. Di CBO nama klik kita coba kita pilih seperti ini ya. Oke, kita tekan ABC buku. Nah, jadi kalau kita tekan B, dia akan ke buku ya. Nah, ini nilainya berubah, di sini juga ikut berubah ya. Nah, jadi kita di event klik ya. Nah, berikutnya adalah kita menghitung subtotal ketika kita mengubah jumlahnya. Berarti kita klik di sini ya, yaitu txt jumlah change ya. Berarti event ketika nilai jumlahnya diubah akan berpengaruh pada subtotal. Jadi nilai dari total adalah HRG dikalikan txt jumlah titik teks. Nah, di sini jumlahnya kita berikan nilai file. Ya, diberikan nilai file. Kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan. Oke, di sini ya. Kita pilih buku tulis 5. Ya, jadi di sini akan berubah ya. Kita hapus 6, jadi juga berubah ya. Oke, seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan variabel ini ya, deklarasi variabel ini? Kalau misalnya saya hapus. Nah, kalau saya hapus, ya, di sini masih akan muncul harganya. Harga di sini adalah variabel yang digunakan di CBO nama. Tapi ketika saya mengetikkan 3, dia akan menghitung harga. Nah, variabel harga di sini ini adalah variabel harga yang baru. Ketika keluar dari proses CBO nama, sekarang sedang menuju berada di txt jumlah klik, maka HRG yang ini akan dihapus dari memori komputer. Sehingga nilainya nggak bisa kita dapatkan 3000. Dan ketika pindah ke sini, dia akan mendapatkan variabel harga yang baru yang bernilai awalnya 0. Makanya kalau dikalikan dia jadi 0. Nah, untuk itulah maka kita perlukan yang namanya variabel public. Jadi masih bisa menyimpan nilai dari prosedur yang lain. Oke ya. Nah, sudah. Berikutnya kita akan klik simpan ya. Pada saat simpan, total ini akan mengakumulasi dari subtotalnya ya. Berarti ini saya belum berikan nama CMD simpan. Ya, saya klik lagi, ulang. Jadi di sini yang ini nggak dipakai ya. Yang ini nggak dipakai, berarti txt sub
txt total titik teks sama dengan txt total titik teks yang lama ditambah txt sub total titik teks ya. Kita pakai file di sini ya. Pakai file. Nah, seperti begini. Oke, kita coba jalankan. 5 3 8.000 berarti 15 tambah 8 23 ya. Nah, ini berarti struktur dasar atau fungsi dasar dari program kita sudah berjalan secara semestinya. Jadi nanti kita tinggal lakukan validasi, misalnya ini harus diketik dengan apa. Kalau saya ketik dengan huruf kan jadinya error dong ya, nggak boleh ya. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan di program berikutnya, seperti itu. Jadi yang penting adalah ketika kita mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada, dia akan berfungsi dengan semestinya. Nah, itu yang kita pertama cari dulu ya. Nah, berikut saya akan tambahkan dengan fungsi print. Kita mencoba mencetak ya. Jadi setiap kali ini ya, ini baiknya kita jadikan dia 0 dulu ya. Kita kembalikan dia 0 dulu. Lalu txt harga titik teks diisi 0 dan txt subtotal titik teks sama dengan 0. Nah, di sini sebelum kita nolkan berarti kita cetak dulu ya. Print space 100 lalu cbo nama titik teks lalu space 3 kasih jarak txt harga titik teks space 3 lagi txt jumlah titik teks lalu space 3 lagi lalu txt subtotal titik teks ya. Kita coba jalankan. Klik jalankan buku tulis 5 ya, dia akan muncul di sini ya. Saya coba lagi buku gambar kecil 8. Nah, di sini mulainya benar ya, namun jaraknya jadi beda-beda ya. Ya, itu dikarenakan panjang tulisan dari nama barangnya itu berbeda, sehingga akibatnya dia jadi tidak rapi ya. Nah, kita boleh mengandaikan ini, misalnya saya ubah 150. Kita boleh mengandaikan seandainya nih ya, tadi dilihat ini ada nama ya. Saya buat ilustrasi Excel di sini. Ilustrasi Excel. Ada sebuah nama ya, dan panjangnya itu antara anggaplah 1 sampai 15 karakter ya, 1 sampai 15 karakter. Nah, kita mau buat nanti namanya itu dicetak jadi nanti sama panjang semua ya. Nah, bagaimana? Nah, di sini kalau dia anggap tulisannya itu 10 karakter, berarti saya akan tambahkan spasi. Kalau dia 10 ya, berarti saya akan tambahkan spasi sebanyak 10, space sebanyak 10 ya. Nah, namun kalau dia panjangnya lebih 12, kalau saya tambahkan space 10, dia menjadi 22 ya. Berarti anggapannya sekarang adalah kalau dia panjangnya 15, berarti namanya jadi 25 ya. Nah, berarti kalau saya hanya mau 20 saja ya, sepanjang 20, berarti saya mesti mengambil dari sebelah kiri ya, panjang 20. Berarti saya harus ngambil sebelah kiri ya. Contoh kalau di sini panjang 20, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10. Ini anggap ini panjangnya 25 nih ya. Anggap panjangnya 25. Aduh.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Anggapan kalau panjangnya 25, maka kalau saya pakai left ya, left ini sebanyak 20, berarti maka saya akan mengambil sebanyak 20 digit saja, betul ya? 10, 20. Nah, di visual, jadi kalau panjangnya semua sama, berarti sisanya ada spasi dong ya. Jadi kalau panjang 10, sisanya adalah spasi yang tak kelihatan, tapi panjangnya jadi sama semua, ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalnya dengan ditambah dengan space. Ya, space, anggaplah space 15. Anggap kalau nama yang paling pendeknya ada 5, ditambah 15 kan jadi 20. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi left. Left, ambil sebanyak 20. Kita coba jalankan. Buku tulis. Simpan. Oke ya. 1, nanti buku gambar, berarti kan lebih panjang lagi ya. 8, simpan. Nah, dia jadinya lebih rapi ya. Saya pilih pen hitam. 5, simpan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, begitulah alur kerja dari program koperasi ini. Jadi bisa nanti dicoba dan dipelajari lagi. Sekian dan terima kasih.